Selamat siang, hari ini kita akan mempelajari tentang wujud zat, yaitu di perkuliahan kimia dasar hampir akhir. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan ujian tengah semester, jadi minggu depan sudah mulai untuk beberapa dan banyak latihan soal, juga ada sedikit kuis di minggu depan. Kita mulai apa saja yang kiranya kita akan bahas hari ini, yaitu adalah wujud gas, tekanan dan suhu gas, hukum gas ideal, cairan dan padatan, gaya antar molekul, transisi fase, dan diagram fase. Kita sudah paham apa yang dimaksud dengan fase. Fase yaitu adalah bentuk fisik suatu bahan, dan ada pembagiannya. Di sini dapat dikatakan gas, cairan, dan padatan. Semuanya ada di sekitar kita. Gas contohnya ada udara, cairan contohnya air, padatan contohnya gadget yang sekarang kita genggam. Lalu ada lagi plasma. Apa itu plasma? Plasma adalah gas yang mengion. Ini bersifat konduktif. Contohnya apa? Aurora borealis dan juga petir. Aurora adalah ketika keadaan langit memancarkan sinar dengan frekuensi tertentu dan juga warna tertentu. Biasanya dikarenakan adanya fenomena alam. Nah, ini contohnya ada di daerah Eropa Utara, Kutub Utara, maupun di Kutub Selatan. Lalu kita juga setiap hari dapat menyaksikan petir ketika ada awan negatif dan awan positif yang bertabrakan, lalu menghasilkan muatan. Dan muatan itu adalah petir, berupa kilat. Lalu di sini ada juga kristal cair, yaitu ketika suatu benda atau suatu fase memiliki bentuk seperti cairan dan juga padatan, jadi di tengah-tengahnya. Gambarnya seperti ini. Kalau fase cair, misalnya, kita hanya melihat molekul air, tapi nanti ada fase nematik, dan fase smektik, lalu ada fase kolesterik. Contoh, fase nematik bisa digunakan untuk monitor LCD, atau LCD yang ada di handphone kita, kalkulator, lalu jam tangan digital. Kalau kita tekan LCD tersebut maupun kalkulator layarnya, maka akan ada cairan berwarna. Entah itu warnanya biru, hijau, atau ungu, mereka akan tercampur. Itu yang dinamakan fase kristal cair dalam nematik. Sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang sifat umum gas, yaitu dapat ditekan. Contoh, memasukkan udara ke dalam botol atau di dalam botol ada udara, bukan dalam keadaan hampa. Botol tersebut saat tertutup, coba ditekan. Maka gas tersebut akan mengikuti bentuk dari tekanan tersebut. Lalu di sini ada menimbulkan tekanan pada kondisi sekelilingnya. Botol air mineral yang tadi kita isi dengan udara, ketika kita tekan, maka akan mengeras juga, ya kan? Lalu ketika tidak ditekan, udara tersebut akan menekan bagian dinding dari botol untuk kembali semula, jika nanti sudah bentuknya jenuh. Lalu dapat bersifat mengembang dan menempati volume yang tersedia. Kemudian mampu bercampur sempurna dengan gas lain. Contoh, karbon monoksida dapat tercampur dengan oksigen. Ya kan? Makanya ada polusi. Lalu di sini dapat dijelaskan menggunakan parameter suhu dan tekanannya, volume yang ditempatinya, dan jumlah molekul yang ada. Berarti itu nanti bersifat nyata. Adik-adik bisa memperhitungkannya. Contoh gas yang biasanya kita temui dan dapat digunakan apa? Di sini ada argon, yaitu AR rumus molekulnya, digunakan sebagai gas pengisi bohlam lampu. Iya, gas pengisi bohlam lampu. Lalu di sini juga ada
karbon dioksida. Karbon dioksida jadinya apa? Ada namanya air soda. Terus kita lihat lagi ada klorin. Klorin digunakan untuk desinfektan atau pemutih. Ternyata dia bersifat gas ya. Kalau yang lebih nyata dan menyenangkan apalagi? Ada yang dinamakan helium. Contohnya untuk mengisi balon gas. Kita lihat lagi dari satuan SI untuk tekanan dan suhu gas. Satuan SI yaitu satuan internasional. 1 Pascal sama dengan 1 kilogram per meter per detik kuadrat. Lalu di sini ada juga dapat disimpulkan jika rumus SI atau satuan SI ini yaitu adalah 1 Newton per meter kuadrat atau 1 Newton per meter persegi. Sehingga tekanan yaitu rumusnya adalah gaya dibagi luas. Ingat, luas itu pasti meter persegi. Gaya adalah Newton. Dan ini ada satuan tekanan umum, ada kilopascal, ada pascal. Tapi yang biasa digunakan adalah bar atau atmosfer. Yang di sebelahnya ini adalah pecahannya. Di sini kita akan terkait dengan hukum Boyle, yaitu volume versus tekanan. Ketika suhunya tetap, volume yang ditempati oleh massa gas yang tertentu akan berbanding terbalik terhadap tekanan. Jadi dapat ditulis seperti ini. P1 V1 sama dengan P2 V2. Nanti akan menjadi perbandingan. P1 per P2 sama dengan V2 per V1. Gitu ya. Terus di sini ada hukum Charles. Ketika tekanan tetap, volume yang ditempati oleh massa tertentu gas akan berbanding lurus terhadap suhu mutlak atau T, temperatur. Jadi ini sekarang hubungannya adalah volume dan temperatur. Jadi saya dapat menggambarkan seperti ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lalu ada hukum Avogadro. Kita bertemu lagi dengan hukum ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Sehingga di sini V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Tapi ingat lagi, ketika T dan P-nya tetap. Contoh, konversikan hasil pembacaan tekanan 736 mm Hg menjadi A. ATM, B. Torr, C. kPa, D. bar, dan E. PSI. Jadi ini semua adalah satuan dari tekanan. Kita lihat lagi sebelumnya. Lihat ini. Sehingga kalau mau dibuat harus dikali atau dikonversikan. Itu namanya dikonversi. Diubah. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengkonversikannya. Jika kita ingin mengetahui dalam bentuk satuan ATM, berarti 736 mmHg dikali dengan 1 ATM per 760 mmHg, sama dengan sekian ATM. Jika ingin menggunakan satuan Torr, maka 736 mmHg dikali dengan 760 Torr per 760 mmHg, sehingga hasilnya adalah 736 Torr. Mengapa kita selalu membagi dengan mmHg? Dikarenakan kita ingin menghilangkan mmHg ini. Ya, kita lihat lagi dari rumus yang sebelumnya. Kalau bersangkut paut dengan mmHg, maka di sini dia. Ya kan, 1 ATM sama dengan 760 Torr. Berarti 760 mmHg. Kita lihat, kalau sudah 1 Torr seperti itu, sama dengan
760 mmHg, berarti kalau untuk mencari ini harus dilakukan pembagian yang setara nilainya, sehingga nanti mmHg-nya dapat dicoret satuannya dan didapatkan torr. Begitu pula untuk kPa. Untuk mendapatkan kPa dari mmHg harus dikali 101,3 kPa dibagi 760 mmHg sama dengan 98,1 kPa. Begitu pula seterusnya. Lalu ada contoh kedua, gas menempati volume 12 liter dengan tekanan 12 atm. Berapa volumenya jika tekanan naik menjadi 2,4 atm? Kira-kira bagaimana? Ingat rumus tadi hukumnya yaitu hukum volume dan tekanan. Sehingga ini berlaku hukum perbandingan. V1 12. 12 liter ya. P1-nya 1,2 atm. V2-nya berapa? Karena ditanya. P2 yaitu 2,4 atm. Ingat tadi rumusnya yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Sehingga jika ingin mencari V2, maka P1, V1, P2-nya pindah ke bawah. Jadi hasilnya adalah 6 liter. Ya, ingat-ingat ini rumusnya. Contoh gas nitrogen menempati volume 117 ml pada 100 derajat Celcius. Pada suhu berapa? Diketahui dia minta suhunya adalah derajat Celcius. Volume yang ditempati gas menjadi 234 ml. Tapi dengan catatan tekanannya tetap. Berapa ya suhunya? Berarti di sini harus mengikuti hukum volume dan temperatur. Lihat ini, berarti di hukum Charles. Berarti pada tekanan tetap, volume yang ditempati oleh massa tertentu gas berbanding lurus terhadap suhu mutlak. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lihat ini rumusnya. Dimasukin V1-nya berarti 117 ml. T1-nya otomatis yang berhubungan dengan volume tersebut yaitu 100 derajat Celcius. Karena T besar, maka harus dijadikan Kelvin lebih dulu. Kalau ingin dijadikan Kelvin, maka derajat Celcius ini harus ditambah dengan 273, sehingga 373 Kelvin. T besarnya berapa? T2 besar, karena diketahui sudah V2 adalah 234 ml, kita langsung lakukan hukum perbandingan di situ. V2 T1 per V1 sama dengan 746 K atau Kelvin. Untuk dijadikan derajat Celcius, maka harus dikurangin 273. Sehingga hasilnya yaitu 473 derajat Celcius. Gitu ya. Ini dipelajari perkalian silangnya. Ingat kalau ingin mencari V1 berarti V2 per T2 dikali T1. Tapi jika ingin mencari T2 berarti dibalik saja. V2 T1 per V1. Hukum gas ideal. Ketika di sini volumenya pada N dan T tetap, maka akan dihasilkan rumus seperti ini. N adalah molekul tadi. Ya. Lalu di sini V akan juga berbanding lurus terhadap temperatur ketika jumlah molekul dan P-nya tetap. Dan volume akan sama dengan jumlah molekul ketika temperatur dan tekanannya tetap. Sehingga dapat diambil kesimpulan rumus volume yaitu molekul dikali temperatur dibagi tekanan. Itu adalah hukum gas ideal. Sehingga PV sama dengan nRT, sama saja dengan yang ini. Tetapi lebih umum digunakan PV sama dengan nRT. P-nya kan dibagi, kalau pindah ke kiri berarti menjadi perkalian.
PV nRT. Terus R-nya dapat dari mana? R itu adalah pengkondisian. Ini nilai R. Ya, kalau menghitung berarti menggunakan kalkulator dengan memasukkan nilai R tersebut. Contoh selanjutnya, nyatakan tetapan gas ideal R dalam J per mol Kelvin. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, ada nilai R, kita sudah ketahui, yaitu 0, sekian L atm per mol Kelvin dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per L dikali sekian sampai sekian. R-nya jadi dapat sekian per mol Kelvin. Dengan menggunakan hukum gas ideal, hitunglah volume molar gas pada STP 0 derajat Celcius dengan tekanannya 1 atmosfer. Lihat di sini, volume molar sama dengan volume per mol. Jadi, volume molar, volume per mol sama dengan RT per P. Lihat di rumus sebelumnya ya. Ini kan kalau mau mencari V, berarti tinggal RT dibagi P. Ya. V-nya per N. Ini, jadi berlaku hukum perbandingannya. Sehingga kita masukin nilai R-nya berapa tadi, dan temperaturnya dalam bentuk Kelvin, karena 0 derajat Celcius sama dengan 273,15 Kelvin dibagi 1 atmosfer untuk tekanannya. Sehingga didapatkan volume molekul atau volume molarnya yaitu adalah 22,414 liter per mol. Ingat ini. Bisa tidak Bu kalau saya tulis cuma 273 Kelvin? Bisa. Selanjutnya, berapa volume yang ditempati oleh 0,2 gram oksigen pada tekanan 1 atmosfer dan 20 derajat Celcius untuk temperaturnya? Kita lihat, tekanannya adalah 1 atm, berarti P. Temperaturnya, karena besar, T-nya berarti harus dijadikan Kelvin, yaitu 293, karena ditambah 273, 20 derajat Celciusnya. Lalu di sini massa diketahui 0,2 gram. Berapa volumenya? Kita lihat, mol oksigen yaitu 0,2 gram oksigen dikali 1 mol. Oksigen per 32 gram oksigen sama dengan sekian. Lalu lihat rumus PV sama dengan nRT-nya. Karena kita mencari volume, untuk yang ditepati oleh 0,2 gram oksigen ini, maka volume nRT dibagi tekanan. Tekanannya pindah ke bawah. Kita lihat mol oksigen sudah diketahui berapa? Masukkan mol oksigennya dari rumus N ini. Ini harus dipelajari kemarin yang stoikiometri itu ya. Terus dikali dengan nilai R. Lalu dikali dengan temperaturnya yaitu 293 Kelvin dan dibagi 1 atm untuk P atau tekanannya, sehingga di sini diperoleh 0,150 liter dan dikonversikan menjadi mililiter, yaitu 150 mililiter. Nah, ini ada contoh yang selanjutnya. Helium diisikan ke dalam balon gas yang digunakan untuk membawa instrumen ilmiah ke atmosfer. Balon udara berarti. Balon diluncurkan pada hari yang bersuhu 22,5 derajat Celcius dan pembacaan barometer yaitu tekanannya 754 mm Hg. Jika volume balon adalah 1 dikali 10 pangkat 6 liter, apa yang terjadi pada ketinggian 37 km ketika tekanan 76 mm Hg dan suhu 240 Kelvin? Bagaimana coba mengerjakannya? Pertama ditulis dulu diketahuinya, derajat Celcius. Berarti dijadikan Kelvin ditambah 273. Lalu di sini ada tekanan. Tekanannya 754 mmHg dapat ditulis sebagai P. Lalu di sini volumenya V yaitu ditulis 1 dikali 10 pangkat 6 liter. Ketinggian bagaimana cara menulisnya?
Kita lihat dulu di sini nanti ya, kita kerjakan sedikit-sedikit. Jadi ada dua set kondisi. Yang di atas tadi, yang tadi saya baca, itu masih kondisi pertama. Kondisi kedua yaitu ketika ketinggiannya sudah 37 km. Berarti diketahui P2-nya 76 mmHg dan T2-nya 240 Kelvin. Nah, jadi di sini tugasnya yang tadi 22,5 diganti dulu. Dari derajat Celcius menjadi Kelvin dikonversi. Lalu dicari hal yang belum ada di soal ini. Jadi, selama peluncuran balon, molekul itu dianggap konstan molnya. Jadi, saya akan menuliskan P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2. Diambil dari mana? Diambil dari rumus R ini. Ya, R-nya dari mana lagi? Tadi, PV nRT. Karena L-nya konstan, berarti anggap saja 1. Maka dari itu saya akan mencoret N-nya. Ini ya rumus dari sini menjadi ini, lalu dikonversikan seperti ini. Ya, jadi ada hukum perbandingannya. Nah, lalu di sini kita lihat. Kita masukkan nilai yang dapat dimasukkan, dan karena sudah sama untuk tekanannya, yaitu SI-nya, satuannya, mmHg, berarti tidak perlu diganti menjadi Pascal dulu. Ya, yang penting temperaturnya kita lihat Kelvin. Sehingga kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini, angka-angkanya, dan didapatkan V2 yaitu 8,06 dikali 10 pangkat 6 liter. Sehingga di sini balon gasnya ternyata memuai 8,06 kali pada ketinggian 37 km. Mengapa 37 km-nya tidak disangkut pautkan dalam perhitungan? Dikarenakan di sini selama peluncuran balon N kita anggap konstan atau tetap. Di sini ada lagi tentang salah satu perluasan hukum gas ideal untuk menghampiri sifat gas nyata, yaitu persamaan van der Waals. Rumusnya ini, ya. Kita sekarang menambahkan A dan B sebagai tetapan van der Waals yang akan bergantung jenis zat. Ya, jadi di sini ada gas nyata, tetapi tidak mengikuti hukum gas ideal. Satuan untuk A yaitu liter kuadrat, atm per mol persegi, dan satuan B yaitu liter per mol. Ini rumusnya. P ditambah N kuadrat A dibagi volume kuadrat, kemudian dikali dengan volume, dikurangin mol B, molnya dikali B dulu, kemudian sama dengan nRT. Dan di sini ada cairan dan padatan. Kita lihat ada tegangan permukaan. Dapat dibayangkan tidak ini? Tegangan permukaan. Ya, setiap permukaan suatu zat itu pasti ada tegangannya pada permukaan. Nah, ini dapat dikatakan molekul cairan di bagian dalam mengalami tarikan antar molekul dari segala arah. Molekul permukaan yang ada di permukaan ini hanya tarik-menarik dengan molekul di bawah dan di sampingnya. Ketidakseimbangan gaya di permukaan zat cair dikatakan sebagai tegangan permukaan. Lalu tegangan permukaan berhubungan dengan kemampuan cairan membasahi permukaan dan bergantung pada nisbah kekuatan gaya kohesi dan adesi. Apa yang dimaksud dengan gaya kohesi? Kohesi yaitu ketika gaya antar molekul sejenis terjadi. Kalau adesi, gaya antar molekul tak sejenis. Ya, ini ada gambarnya. Kalau dia tidak sejenis berarti warnanya berbeda. Dikatakan adesi. Kalau kohesi, gayanya menjadi sejenis. Ini ada air, contoh yang A. Kondisinya dalam suhu 20 derajat Celcius. Ya, berarti terjadi ada ikatan hidrogen. Yang A ini menyerap dia.
Gaya kohesinya lebih kecil daripada adesi, sehingga membasahi permukaan. Di sini dapat dilihat meniskus cekung. Ini contohnya yang A, adesi. Kemudian kalau kohesi, contohnya adalah air raksa atau raksa. Pada suhu 20 derajat Celcius, terbentuk ikatan logam. Kita lihat di sini ada gaya kohesinya ternyata lebih besar daripada adesi. Lalu membentuk bulatan. Meniskusnya cembung. Contohnya ada di termometer untuk yang B. Termometernya yang biasa, bukan yang digital. Lalu di sini ada viskositas. Nah, viskositas itu kalau dapat dilihat secara nyata ketika kita memiliki cairan yang dapat berbentuk kental. Cairannya kental, viskos. Jadi terhambat untuk mengalir dengan sangat lancar. Contohnya, minyak goreng. Minyak goreng itu lebih kental daripada air. Agak lambat mengalirnya ketimbang saat kita menumpahkan air. Itu namanya viskos, kental. Sedikit kental daripada air. Di sini ada contohnya, selain minyak atau lemak, ada liquid yang kita namakan aseton. Rumus kimianya C3H6O. Viskositasnya 3,16 dikali 10 pangkat min 4 Newton second per meter kuadrat. Newton berarti dia termasuk gaya, second berarti ukuran waktu, per meter kuadrat, meter persegi itu berarti adalah luas area. Berarti ini akan berhubungan dengan gaya, waktu, dan luas area. Ya, kita mau melihat seberapa cepat suatu cairan dapat mengalir. Berarti menggunakan waktu. Tapi diberi juga gaya. Jika tidak ada gaya yang membuat benda tersebut mengalir, maka tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perpindahan antara satu tempat ke tempat yang lain untuk fase tersebut. Ya, lalu di sini ada luas permukaan sebagai besaran yang dapat mengukur laju perpindahan tersebut. Aseton biasa dikenal sebagai pembersih dari kutek atau ketika kita mewarnai kuku. Lalu di sini ada benzen C6H6, ternyata viskositasnya lebih besar atau lebih kecil? Kalau 6,25 dikali 10 pangkat min 4. Ayo, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lalu di sini ada juga darah. Darah termasuk kental, tidak terlalu encer. Lalu di sini ada etanol, gliserol, dan air. Air paling kecil viskositasnya, karena air itu dapat berpindah sangat cepat. Liquid ini, jika dibandingkan untuk melihat viskositasnya, biasanya menggunakan air sebagai perbandingan, atau aqueous. Gaya antar molekul kuat, berarti viskositasnya tinggi. Kental berarti. Contoh, aseton sama etilen glikol ternyata lebih besar etilena glikol. Viskositas rendah apabila suhunya tinggi. Contoh saat kita menggoreng minyak goreng. Kita memanaskan minyak goreng dulu nih, sampai panas. Terus kita masukkan apa yang mau kita lakukan penggorengan di minyak goreng tersebut. Minyak goreng tersebut akan seperti cair. Lebih encer ketimbang sebelum dipanaskan. Ini dikarenakan energi kinetiknya lebih besar, sehingga mampu mengatasi gaya antar molekul. Gaya antar molekul yang lemah, berarti viskositasnya akan menjadi rendah. Nah, itu yang terjadi pada etilena glikol dibanding dengan aseton. Karena dapat kita ketahui, kita lihat di sini ada ikatannya. Etilena glikol memiliki satu ikatan saja antara CH2 dan juga OH-nya. Dan aseton ini lebih stabil dikarenakan dia memiliki ikatan rangkap 2, jadi lebih kuat. Ya, ada interaksi dwi kutub.
Kalau ini hanya etilenar glikol hanya ikatan hidrogen. Difusi. Semakin mudah jika pergerakan molekul semakin bebas dengan tumbukan antar molekulnya lebih jarang. Jadi dapat diketahui kemudahan difusi fase gas itu lebih besar ketimbang fase cair dan lebih besar lagi ketimbang fase padat. Coba dicari tahu kalau difusi tadi contoh nyatanya apa. Tadi kan saya sudah mencari tahu untuk viskositas. Bagaimana dengan difusi? Kita lihat lagi ada struktur padatan. Contohnya ada pada grafit. Di sini ada molekul-molekul yang saling terikat. Ya, ini ikatannya. Lalu ada besarannya. Ikatannya ada yang pendek, 142 pm, lalu yang panjang 335 pm. Ikatan antar atom C yang melibatkan 3 orbital sp2 dalam bidang planar trigonal 120 derajat dan 1 orbital P yang tegak lurus ke atas dan ke bawah bidang tersebut. Kemarin kita sempat membahas tentang sp saat ada tentang Vespers, ya, hukum Vespers. Lalu ada 1 orbital P. SP ini biasanya tergabung dengan SPD. Struktur grafit juga dapat digambarkan hubungan antar atom C yang planar trigonal membentuk lapisan-lapisan heksagonal. Ingat-ingat, planar trigonal itu bagaimana, heksagonal itu bagaimana. Dan yang C, ada ikatan intralapisan lebih kuat atau lebih pendek daripada antar lapisan. Intralapisan itu di mana ya? Intralapisan biasanya di bagian apa? Lalu ada antar lapisan, tentunya saja lapisan atas dan lapisan bawah atau lapisan tengah itu antar lapisan. Lalu di sini lapisan-lapisan dapat bergeser dengan mudah satu sama lain. Contohnya pelumas dan isi pensil itu sangat mudah sekali bergeser satu sama lain. Lalu di sini ada semua elektron P terdelokalisasi. Berarti berpindah-pindah posisi awalnya. Dikarenakan pengaruh medan listrik. Lalu elektron P dapat berpindah antar atom C. Sehingga bersifat dapat mengkonduksi listrik atau konduktor listrik. Contohnya ada elektrode baterai. Di sini ada struktur intan, ikatan antar atom C yang melibatkan 4 orbital sp3 dalam struktur tetrahedral besaran sudutnya yaitu 109,5 derajat. sp3 bagaimana itu? Lalu di sini kontras dengan grafit dikarenakan intan adalah benda alam terkeras. Titik lelehnya 3.500 derajat Celcius. Kemudian merupakan isolator listrik karena elektron valensinya terlokalisasi. Penghambat listrik berarti intan ini. Jika separuh atom intan diganti dengan silikon, maka diperoleh silikon karbida atau karborundum dengan titik leleh yang lebih rendah, yaitu 2700 derajat Celcius. Ini struktur silika. Setiap atom Si atau silika, dia berbentuknya putih, berwarna putih. Terikat pada 4 atom O, oksigennya merah ya, dan setiap atom O mengikat 2 atom Si, sehingga membentuk jejaring tetrahedral. Lalu ada juga struktur amorf. Ketika melunak, saat dipanaskan. Ini yang menjadi komponen penyusun kaca. Seperti intan, silika sangat keras dengan titik leleh 1700 derajat Celcius bersifat isolator atau non-konduktor. Titik lelehnya lebih besar intan ketimbang silika. Ada di sini yang dinamakan gaya dispersi atau London. Terjadi ketika antar molekul bersifat nonpolar.
Ini keadaan normal, distribusi muatan simetris pada molekul nonpolar. Tapi ketika ada dwikutub sementara, di mana ada muatan positif dan muatan negatif berkumpul di sisi yang berlawanan, kita dapat melihat di sebelah kanan ini. Ya, itu yang dinamakan gaya dispersi. Berarti muatan positif dan muatan negatifnya mengumpul tapi di sisi yang berlawanan. Kalau keadaan normal, semua tercampur, terdistribusi merata pada molekul nonpolar. Nah, kalau tidak cocok, berarti terjadilah gaya dispersi akibat antar molekulnya nonpolar. Ini kira-kira akan menghasilkan apa? Dwikutubnya dapat terinduksi. Jadi muatan positif dan muatan molekul negatifnya nonpolar kemudian mengumpul di sisi yang berlawanan akibat diinduksi oleh dwikutub yang sementara. Kalau tidak diinduksi, dia akan bercampur. Kemudahan awan elektron akan berubah bentuk oleh pengaruh medan listrik. Itu disebut sebagai polarisabilitas. Sehingga kekuatan gaya Londonnya bertambah dengan naiknya bobot molekul. Contoh tadi, ada berat molekul H2, N2, F2 sama Cl2. Ternyata lebih besar Cl2 ketimbang F2, ketimbang N2, dan ketimbang H2. Ya. Lalu kita lihat TD itu apa? TD adalah titik didih. Di sini ada membanjangnya bentuk molekul propana dan juga butana. Semakin dia panjang, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Ya, kalau dia pendek, contohnya propana tadi ada CH3, CH2, CH3 lagi, titik didihnya min 42 derajat Celcius, titik lelehnya min 189 derajat Celcius. Tetapi ketika menjadi butana, berarti titik didihnya menjadi lebih meningkat. Begitu pula juga dengan titik lelehnya. Ketika terjadi percabangan, molekul akan membulat. Sehingga luas bidang singgung untuk gaya London menjadi rendah, titik didih dan titik lelehnya pun menjadi lebih rendah. Contohnya ini ya, ada neopentana dan N-pentana. N-pentana berarti pentana kesekian ya. Kalau neo kan dia berapa? Neo terkenal dengan berapa coba? Pentana kan 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini, 5 CH3-nya, lalu pentanya, neonya berarti ada berapa? Coba dihitung. Di sini juga ada pentana tapi dalam bentuk N-nya. Nah, ini titik didihnya akan semakin tinggi. Begitu pula juga dengan titik lelehnya ketika percabangannya tidak banyak. Tapi kalau percabangannya banyak, maka titik didih dan titik lelehnya menjadi lebih rendah. Contohnya yaitu pada neopentana dibandingkan dengan N-pentana. Dan di sini juga dikatakan luas bidang singgung untuk gaya London menyempit karena molekulnya membulat. Bidang singgung untuk gaya London lebih luas karena molekulnya memanjang. Ini yang di bawah contohnya. Interaksi dwikutub atau dipol-dipol terjadi antar molekul polar. Arah molekul polar dalam padatan. Contohnya yaitu ketika ada muatan positif dan negatif. Lalu di sini berinteraksi. Seperti medan magnet ya, berarti kalau positif negatif dia mendekat. Lalu di sini dapat diketahui lebih kuat daripada gaya London. Untuk dipol-dipol, jika berat molekulnya hampir sama, maka titik didih dan titik leleh senyawa polar lebih besar daripada senyawa non-polar.
Contohnya ada aseton dan N-butana. Aseton titik lelehnya lebih besar daripada titik leleh N-butana. BM-nya hampir sama tidak, Bu? Ya, BM-nya hampir sama. Tetapi dapat diketahui di sini senyawa aseton yang mana lebih polar atau senyawa polar memiliki titik didih dan juga titik leleh yang lebih besar daripada N-butana yang bersifat non-polar. Dapat tahunya dari mana BM itu, Bu? Dari MR. MR-nya sama dengan 58, ini juga MR-nya 58. Hanya saja sifatnya berbeda. Lalu di sini ada trans 12 dikloroetana dan juga ada cis 12 dikloroetana. Ini namanya udah penamaan ya. 12, satu berarti ada 1, 2 di sini. 1, 2, cis 1, 2, 1, 2 juga. Nah, di sini titik didihnya ternyata lebih tinggi dikloroetana dibandingkan dikloroetana yang trans. Ya, yang C1,2 dikloroetana memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan trans 1,2 dikloroetana. Momen ikatan C, Cl pada isomer trans saling meniadakan, sehingga bersifat nonpolar dan mengakibatkan gaya London yang memiliki titik didih lebih rendah. Kalau momen ikatan CCl pada isomer cis saling memperkuat, maka akan terjadi sifat polar. Sehingga di sini interaksi dui kutub terjadi. Titik didih akibatnya menjadi lebih tinggi. Cis di sebelah kanan, trans di sebelah kiri. Ini sebabnya. Lalu di sini ada catatan. Jika bobot molekulnya jauh lebih besar, maka titik didih molekul nonpolar dapat melebihi molekul polar. Contoh di sini ada CCl4 dengan Mr atau massa relatifnya 154 bersifat nonpolar. Titik didihnya 76,7 derajat Celcius dan CH3Cl dengan Mr 50,5 bersifat polar, titik didihnya malah lebih rendah, yaitu minus 24 derajat Celcius. Lalu ada lagi yang kedua, gaya antar molekul pada isomer cis tidak selalu lebih kuat daripada isomer transnya. Contohnya di bawah ini. Ada isomer cis asam maleat lebih rendah titik lelehnya dibandingkan isomer trans asam fumarat, yaitu memiliki titik leleh 300 sampai 302 derajat Celcius dibandingkan dengan asam maleat dengan titik lelehnya yaitu 139 sampai 140 derajat Celcius. Ikatan hidrogen, gaya London, dan interaksi dui kutub disebut gaya van der Waals karena menyebabkan penyimpangan dari gas ideal. Dan ikatan hidrogen di sini lebih kuat daripada gaya van der Waals yang memiliki kisaran 2 sampai 20 kilojoule per mol. Ikatan ini terjadi antara atom elektronegatif, contohnya NOFSCl, dan atom H yang diikat oleh atom elektronegatif lainnya. Contoh ikatan hidrogen yaitu antar molekul alkohol, lalu ada alkohol dengan air. Molekul alkohol itu OH. OH. Jadi antar molekul alkohol. Kalau alkohol dengan air berarti OH ini dengan H2O. Lalu ada keton dengan air. Keton itu OH juga di sini termasuk dan airnya H2O. Di keton ini yang di sini. Airnya H2O. H2O. Ketonnya RCRO. Lalu di sini ada antar molekul amina RHNH. Lalu di sini ada NH2R. Lalu ada lagi dimer asam karboksilat dan pentamer dari HF. Ini sudutnya ya.
Di jaring ikatan hidrogen S yang unik dilihat dari setiap molekul air terikat dengan 4 molekul air terdekat. Digambarkan di sini dengan garis yang putus-putus. Ini garis yang putus-putus. Kelihatan yang warna merah? Nanti modul ini akan saya bagikan. Pelelehan es. Di sini terjadi ikatan hidrogen yang putus secara bertahap. Kalornya melebur hanya 6,02 kJ per mol. Di sini dapat dilihat sedikit di atas titik leleh. Sebagian struktur es masih bertahan karena rapatan naik terhadap suhu. Ini yang dikatakan sebagai anomali air. Rapatan maksimumnya diketahui yaitu 3,98 derajat Celcius. Itu sudah mulai merenggang atau meleleh esnya pada rapatan di suhu 3,98 derajat Celcius. Lalu di sini ada pengaruh ikatan hidrogen pada titik didih. Ketika dalam waktu tertentu, lalu di sini mencapai titik didih 100 derajat Celcius, maka di sini diketahui MR-nya rendah, semakin rendah dan titik didihnya akan semakin turun. Tetapi ketika boiling point-nya juga rendah. Ya, contoh di sini ada H2S, H2SE, dan H2TE. Kalau H2O berarti MR-nya semakin tinggi, titik didihnya juga tinggi dibandingkan H2S. Berarti di sini nih yang tinggi-tinggi. Ada H2O, HF, sama NH3. Kenaikan titik didih NH3, HF, dan H2O dikarenakan adanya ikatan hidrogen. Contoh selanjutnya, sebutkan jenis gaya tarik-menarik antar molekul. London kah, dwi-kutub kah, atau ikatan hidrogen pada molekul A, B, C, D yang disebutkan di soal itu. Bisa ditebak? Kira-kira apa? HF yaitu ikatan hidrogen. PCl3 kita ingat-ingat menggunakan notasi Vesper. AX3, E. E-nya yaitu P, Cl3-nya yaitu AX. Sehingga membentuk geometri molekul dan adanya piramida segitiga polar. Berarti dikatakan sebagai interaksi dwi-kutub. SF6 notasi Vesper dari AX6 sehingga membentuk geometri molekul oktahedral dan bersifat non-polar. Jadi, di sini terjadi gaya London. Begitu caranya. Berarti harus paham tentang Vesper dan juga ikatan hidrogen. Lalu bagaimana dengan SO2? SO2 merupakan notasi Vesper dari AX2E. Sehingga geometri molekulnya membentuk V atau huruf V dan bersifat polar. Sehingga terjadi interaksi dwi-kutub. Gitu, mudah ya. Di sini ada transisi fase ke setimbangan fase dari gas, cair, kemudian padat. Kok bisa setimbang? Dikarenakan adanya perubahan fase. Sifat-sifat yang mendukung yaitu adanya hal seperti sublimasi. Padat ke gas sublimasi contohnya yaitu adalah apa? Kapur barus, ya. Dari kapur barus yang padat kemudian menjadi gas akibat sublimasi, lalu gas tersebut bisa tidak dijadikan padat? Bisa, dinamakan deposisi. Berarti membentuk suatu padatan ketika ada perlakuan tertentu. Gas menjadi cair dinamakan kondensasi. Contohnya adalah embun. Cair menjadi gas yaitu penguapan. Apa contohnya coba cair menjadi gas? Banyak ya. Saat kita merebus air yang bersifat cair tersebut akan berubah menjadi uap. Itu yang dinamakan penguapan, dikarenakan titik didihnya sudah melewati batas. Dan di sini ada yang dinamakan pelelehan ketika padat menjadi cair.
Atau cair menjadi padat dinamakan pembekuan. Es batu contohnya, padat menjadi cair ya es batu menjadi air biasa. Penguapan. Lepasnya molekul-molekul dengan energi kinetik yang lebih besar daripada energi kinetik ke rata sistem. Susah dibayangkan. Lebih baik kita lihat saja dalam keadaan yang nyata. Tapi teoritisnya adalah seperti itu. Teknisnya ketika kita menghitung ternyata energi kinetik suatu fase tersebut lebih besar daripada energi kinetik rata di dalam sistemnya. Berarti ada hal yang mendukung molekul tersebut memiliki energi lebih besar atau lebih tinggi. Contohnya yaitu tekanan atau suhu. Ya, sehingga di sini kita akan mempelajari tentang entalpi kalor atau penguapan. Di sini jumlah kalor yang diperlukan untuk menguapkan sejumlah tertentu zat cair pada tertentu dapat dilihat pada tabel 11.6. Ini dihitung dalam keadaan tekanan 1 atm. Ada argon memiliki titik didih minus 186 derajat Celcius. Itu udah bisa menguap. Air 100 derajat Celcius baru menguap. Tapi entalpi kalornya 40,79 kJ per mol. Gitu ya. Di sini ada tekanan uap, yaitu tekanan yang timbul oleh uap. Dikarenakan uap, sehingga tekanannya ada. Tekanan uap tinggi, maka entalpi kalor penguapannya rendah. Contohnya ada minyak atsiri. Minyak atsiri itu berarti saat kita mengambil suatu kandungan minyak di dalam dedaunan atau di dalam sumber tanaman yang memiliki aroma yang khas. Contohnya ada daun jeruk. Di situ memiliki minyak atsiri. Sangat mudah menguap, sehingga treatment untuk mengambil minyak atsiri tersebut harus menggunakan tekanan uap. Ini teman-teman bisa melihat ada kurva tekanan uap dengan berdasarkan pada tekanan uapnya. Tekanan uap akan menjadi misalnya 2 atm ini. Berarti temperaturnya di sini berapa? Temperaturnya berarti harus lebih besar. Karena ketika temperatur 200 derajat Celcius, ada tidak yang memiliki penguapan pada tekanan uap 1 atau 2 di 200 derajat Celcius? Tidak ada ya. Tetapi contohnya yaitu pada 100 derajat Celcius, tekanan uapnya berarti 1 atm, di sini berarti air sudah mulai menguap. Untuk temperatur 34,6 derajat Celcius, pada tekanan 1 atm, maka diethyl ether sudah bisa mulai menguap. Dan untuk merkuri pada temperatur 357. Vapor atm-nya berapa? 1 atm juga ya. Kalau 2 berarti udah hilang. Contoh selanjutnya nih. Berikut ini adalah tekanan uap beberapa senyawa yang diukur pada 20 derajat Celcius. Susunlah senyawa-senyawa tersebut mengikuti kenaikan gaya tarik-menarik antar molekul. Ini saya tulis P. P-nya berarti dalam bentuk TOR untuk benzena, asam asetat, dan yang lain-lain. Kita lihat, sehingga di sini tekanan uap yang lebih tinggi dikatakan senyawa atsiri. Sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya rendah. Jadi urutannya yaitu diethyl ether, kemudian ada aseton, benzena, air, lalu asam asetat. Senyawa atsirinya yang mana? Senyawa atsiri berarti lebih ke kemana coba? Tekanan uapnya yang tinggi. Tekanan uap yang tinggi yaitu diethyl ether. Asam asetat berarti bukan senyawa atsiri. Apalagi air ya. Di sini ada mendidih dan titik didih. Mendidih. Zat cair yang dipanaskan pada wadah terbuka dikatakan mendidih jika penguapan berlangsung di seluruh cairan. Berarti saat kita mendidihkan air, timbul tuh mulai penguapan. Pertama dia akan membentuk suatu gelembung udara, terus kemudian naik
uap airnya dikarenakan panas tersebut atau telah melewati suhu titik didih. Nah, titik didih normal berarti tekanan uap zat cairnya memiliki 1 atmosfer. Sedangkan untuk titik didih standar, tekanan uap zat cair yaitu 1 bar. Ya, ingat-ingat kalau standar berarti dalam bentuk bar, tapi kalau normal saja ATM. Peleburan. Entalpi kalor lebur, dapat lagi nih terminologinya. Hafus. Itu merupakan entalpi kalor lebur. Hafus. Lalu jumlah kalor yang diperlukan untuk melelehkan sejumlah tertentu padatan pada suhu tertentu dilihat pada tabel 11.8. Melting point atau titik lelehnya, argon sangat rendah dibandingkan dengan benzena. Etanol, dietil ether, merkuri, metan, dan juga air. Air mulai mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jadi kalau mau mencairkan es, ditaruh saja di kulkas bagian bawah. Entalpi kalor leburnya 6,01 kJ per mol untuk air. Peleburan, berarti sudah mulai mencair, melebur bentuk padatnya. Ini merupakan kurva pemanasannya. Ketika temperaturnya sudah mencapai titik didih, maka di sini akan menjadi sangat liquid. C dan D itu udah dalam bentuk liquid dan hampir menjadi uap. Dan D ke atas berarti dia dalam bentuk vapor atau dalam bentuk uap. Kapan dalam bentuk uap? Ketika boiling point telah terlewati atau ketika titik didihnya terlewati. Kapan menjadi melting point? Melting point ketika temperaturnya rendah. Ya, di sini akan menjadi suatu padatan. Jadi ada solid and liquid in equilibrium. Lalu di sini akan menjadi liquid di antara B dan C, sudah mulai mencair. Ya, tapi mencair keseluruhannya biasanya pada bentuk atau pada fase yang ada di temperatur titik didih atau boiling point. Dan ini tentunya akan bersangkut paut dengan waktu, ya. Kita tidak bisa mendidihkan air dengan sangat singkat, misalnya 1 detik air mendidih, tidak, tapi harus ada waktunya. Nah, ini contoh peleburan dan pembekuan. Peleburannya itu dari sebelah kiri ya, esnya antara airnya, esnya mengapung. Yang di sebelah kanan ada alkohol, etil alkohol dalam bentuk padatan. Dia lebih dense atau lebih rapat ketimbang liquid etil alkohol ya. Liquid etil alkohol kan yang melapisi si solid etil alkohol ini. Nah, ini benar fakta ya. Ada sublimasi. Tadi contoh sublimasi yang saya katakan yaitu kapur barus. Kapur barus diletakkan di dalam lemari atau di pojokan ruangan, lama-kelamaan akan menjadi uap. Apa yang ditinggalkan? Fragnannya atau aromanya yang kita cium. Di sini sangat kompleks teknisnya. Berhubungan dengan entalpi peleburan atau entalpi kalor lebur dan entalpi kalor evaporation atau entalpi kalor uap. Ada hasup, hafab, sama hafus. Di sini saling berkaitan. Jadi hasupnya itu untuk sublimasi, sama dengan hafus ditambah dengan entalpi hafab. Titik kritis. Zat cair yang dipanaskan pada wadah tertutup tidak akan mendidih tetapi akan mencapai titik kritis. Kenapa begitu? Ini dikarenakan adanya suhu kritis. Ciri-cirinya ketika ada batas cairan menghilang, kemudian uapnya juga menghilang dikarenakan rapatnya cairan yang rendah. Namun, rapatan uapnya tinggi, sehingga menjadi sama. Nah, ini contohnya ya. Untuk gas dan cairan, kira-kira 100 derajat Celcius di bawah titik suhu kritis, seperti ini bentuknya yang di sebelah kiri bawah. Nah, kalau kira-kira 10 derajat Celcius di bawah
suhu kritisnya, maka yang cair akan mulai ke atas. Atau gasnya juga sudah mulai terkontaminasi dengan cairannya. Nah, bagaimana dengan fluida superkritis? Fluida superkritis berarti sudah jenuh di sini. Nah, ini yang disebut dengan kira-kira dari suhu kritis, ya, pengiraannya. Tekanan kritis, tekanan minimum yang harus diberikan agar terjadi pencairan pada suhu kritis. Dapat dilihat pada tabel 11.7. Suhu sekian derajat Celcius berarti tekanan atmosfernya sekian. Dilihat substansinya atau molekulnya apa saja di sini ada. Senyawanya ada amonia, argon, benzena. Amonia ternyata memiliki titik didih atau titik kritis, bukan titik didih ya. Amonia memiliki titik kritis 132,4 derajat Celcius dengan tekanan atmosfernya 111,5. Tekanan atmosfernya juga harus kritis. Begitu pula untuk argon dan air. Diagram fase air ya. Di sini untuk tekanan 1 atm dan di bawah atm dapat dilihat ada bentuk solid, liquid dan juga vapornya. TA berarti dia kurva peleburan, TB kurva tekanan uap, ini ya. TC berarti sublimasi. Yang B adalah titik kritis, yang T adalah titik triple, di mana satu sama lain titiknya saling bersinggungan. 0 derajat Celcius merupakan titik leleh normal air dan 100 derajat Celcius merupakan titik didih normal air. Diagram fase untuk CO2. Jadi kalau CO2 sedikit berbeda daripada O2, bukan sedikit ya, tapi banyak karena di sini dia ATM-nya lebih tinggi dibandingkan ATM 1 ATM. Itu sudah mulai ada perubahan untuk solid, liquid dan vapornya. Ya, jadi dua perbedaan utama dengan diagram fase air yaitu ada titik triple yang lebih dari 1 ATM, kemudian menyublim pada lebih dari minus 78 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kurva peleburan miringnya ke kanan, yaitu tekanannya tinggi dan titik lelehnya juga tinggi. Baik, sekian untuk perkuliahan hari ini. Selanjutnya saya harap mahasiswa dapat melakukan latihan secara mandiri. Di sini ada kumpulan soal dan jawabannya. Silahkan melakukan latihan sendiri mengapa ada jawaban tersebut, dan jika ada kesulitan, langsung saja masukkan pertanyaan di kolom diskusi atau bertanya lebih dulu ke teman. Terima kasih, selamat siang.